Saudara-saudara sekalian, ibadah pada hari Rabu sore tanggal 24 Juni 2020 saat ini dapat berjalan atas kemurahan dan pertolongan Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat sore, selamat berjumpa. Kita hari ini bersama-sama beribadah. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jian nomor 96. Kita nyanyikan bait 1 dan 3, buang dosa datanglah pada Tuhan. Buang dosa datanglah pada Tuhan, Dia sedia mengampuni dosamu. Dia telah menderita bagimu. Kembalilah pada Tuhan, kembalilah pada Tuhan. Dia tahu tujuanmu. Angkat salib, ikut Tuhan. Kembalilah pada Tuhan. Berpalinglah dari segala dosamu yang membawa derita dan sengsara. Tinggalkanlah segala durhakamu. Carilah bahagia. Kembalilah pada Tuhan. Dia tahu tujuanmu. Angkat salib, ikut Tuhan. Kembalilah pada Tuhan. Kidung pujian ini mengajak kepada kita semua untuk kita menyadari akan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, dengan jujur marilah kita bersama-sama mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam doa, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang maha murah, yang senantiasa mengasihi kami, memberkati kami, sampai saat ini Tuhan, Engkau masih berkenan untuk memanggil kami satu persatu, kami boleh beribadah bersama. Itu semua terjadi bukan karena kebetulan, tetapi itu terjadi karena Tuhan sendirilah yang senantiasa memberikan kami waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, meskipun kami juga menyadari banyak dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami datang dengan membawa segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni dan menyucikan kami, sehingga kami layak jikalau saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Persiapkanlah telinga kami untuk mendengar, hati kami untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam, sehingga kami boleh mengerti dan menjadi dasar kami untuk kami menjalani hidup ini.
Tuhan yang di surga, jikalau saat ini masih ada saudara-saudara kami yang juga akan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan sendirilah yang senantiasa memberikan kesempatan bagi saudara-saudara kami ini. Kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini, dari awal hingga akhir, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Pujian nomor 24. Nanti kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Kidung Pujian 24, Tuhan datang padamu. datang padamu, sambutlah, jangan lupa Tuhanmu, sambutlah, Dia telah berdiri, mengetuk tak berhenti. Pintu hatimu, sambutlah, jangan buang waktumu, sambutlah, Dia telah berdiri, mengetuk tak berhenti. Hatimu semua, sambutlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan saya ambil dan saya baca dari kitab Wahyu, kitab yang terakhir. Kitab Wahyu pasal 22, nanti yang akan saya baca dari ayat 6 sampai dengan ayat 17. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai ayat 17 yang demikian. Kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat.
Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Sampai di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah Bapak, Ibu, dan saya yang hari ini masih diberikan kesempatan waktu yang baik ini untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Tentu firman Tuhan ini nanti menjadi perenungan kita, supaya kita lebih mengerti apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat sore, semuanya tentu sehat. Itu doa kita semua supaya kita dapat melakukan aktivitas dengan baik. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, dari apa yang sudah kita dengarkan dari kitab Wahyu ini, memang kitab Wahyu itu tidak sering itu dikhotbahkan atau dibahas dalam PA atau sarasean, itu memang tidak sering. Tetapi kita juga perlu untuk menghayati dari kitab Wahyu ini. Dengan tema kita untuk sore hari ini, tema yang sangat sederhana tapi sangat penting, menyambut kedatangan Tuhan dengan berbuat baik. Jadi tema ini sederhana, mudah untuk kita pahami. Jadi menyambut kedatangan Tuhan dengan berbuat baik. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, berdasarkan kesaksian Alkitab ini, umat Kristen hidup dalam keyakinan bahwa Tuhan Yesus memang akan datang yang kedua kali. Nah, keyakinan ini juga antara lain diungkapkan dalam rumusan yang sering kita ucapkan, yaitu rumusan pengakuan iman rasuli. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Itu dalam rumusan pengakuan iman rasuli kita. Dia akan datang untuk menghakimi umat manusia.
yang ada di bumi ini. Baik yang masih hidup maupun yang sudah dipanggil Tuhan atau sudah mati. Maka dengan kata lain, ia akan meminta bagaimana pertanggungjawaban dari setiap orang mengenai apa yang ia lakukan selama hidupnya di dunia ini. Atau apa yang ia tidak lakukan, padahal itu harus ia lakukan. Jadi ada pertanggungjawaban secara pribadi kepada Tuhan. Maka dari apa yang dikemukakan ini, kita melihat bahwa keyakinan ini sangat penting, Bapak Ibu. Sebab memberikan makna bagi kehidupan kita di dunia ini. Memang hidup di dunia ini kan memang setiap orang sangat berbeda. Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang sampai usia lanjut. Ternyata bahwa hidup ini bukan hanya melulu untuk bersantai. Karena Tuhan menciptakan manusia untuk hidup di dunia ini punya tujuan. Untuk berbuat, untuk bertindak, untuk bekerja, yaitu mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Maka nats kita, Bapak Ibu, nats kita berbicara tentang akan datangnya Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Dikatakan bahwa kedatangannya yang kedua kali itu akan terjadi segera. Kapan? Kita tidak pernah tahu, siapapun tidak pernah tahu. Maksudnya segera ialah pasti itu terjadi. Tuhan datang kedua kali ini. Sebab itu, orang harus selalu waspada. Selalu berjaga-jaga, selalu terjaga, tidak tidur. Orang harus selalu siap apabila saatnya itu tiba. Tentu saja dengan tetap bagaimana kita melakukan tugas sehari-hari di dunia ini. Kita tetap aktif dalam hidup sehari-hari. Nah, pengingatan ini perlu sebab apa? Sebab bisa terjadi bahwa orang menanti-nantikan bukankah Yesus akan segera datang. Menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus tanpa melakukan kegiatan sehari-hari misalnya. Karena akan segera datang. Nah, maka semuanya yang sehari-hari itu ditinggalkan, ada yang mempunyai satu pemahaman seperti itu. Dan selanjutnya mengarahkan seluruh perhatiannya pada peristiwa akan datangnya Tuhan Yesus. Ini juga tidak benar. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kecenderungan dalam hati manusia adalah ingin tahu kapan toh sebenarnya persisnya Tuhan Yesus akan datang kembali ini. Keinginan ini kemudian diwujudkan dengan cara, ya kita juga mendengar, menghitung-hitung kapan Yesus akan datang kembali, dihitung. Dengan kalkulasi, dengan apa saja yang dilakukan. Karena ada keinginan, ingin tahu persis. Sampai dihasilkannya suatu tanggal. Kalau Bapak Ibu masih ingat, tanggal 9 bulan 9 tahun 99 itu ya. Pada waktu itu meramalkan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Ternyata apa yang? Tidak ada peristiwa apa-apa. Tanggal tertentu yang diyakini sebagai hari dan tanggal
serta saat datangnya Yesus kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudara, walaupun perhitungan-perhitungan itu selalu meleset loh ini. Ini tidak membuat orang itu jera untuk menghitung-hitung dan menetapkan tanggal kapan Yesus akan datang kembali ini. Kita mungkin juga masih ingat kejadian-kejadian beberapa tahun yang lalu, juga di Pasar Minggu, ya. Ini di kawasan Jakarta Selatan. Ada orang yang mengatakan bahwa hari itu, atau hari anu, tanggal anu, ya, tahun sekian, dan Yesus akan datang kembali. Menurut ramalan dia. Banyak orang Kristen yang percaya akan ramalan itu. Termasuk juga orang-orang terpelajar yang seharusnya harus bersikap kritis sama nasibnya dengan semua perhitungan dan ramalan di masa lalu di berbagai tempat di dunia ini. Hari dan tanggal yang disebutkan itu berlalu tanpa ada kejadian yang istimewa yang diinginkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali itu bukan untuk dihitung dan ditetapkan saat dan waktunya sebenarnya. Sebab tidak ada satu orang pun, termasuk pendeta itu nggak ngerti loh ya, kapan datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali ini. Nek takut Pak Pendeta, kapan datangnya Tuhan Yesus, aku nggak ngerti. Di dalam Alkitab juga tidak pernah disebutkan kapan waktunya, tanggalnya berapa, bulannya apa, tidak. Tetapi di sana dikatakan ada juga tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Di situ. Ya, jadi tidak ada satupun yang tahu saat Kristus untuk datang kedua kali. Nah, itu semua sebenarnya untuk mengingatkan kita akan bagaimana makna kehidupan ini, Bapak Ibu. Makna kehidupan ini dan bagaimana untuk menguatkan iman kita. Tuhan akan datang segera itu maksudnya memang itu akan pasti terjadi. Nah, sekarang itu yang perlu menjadi catatan kita, apakah kualitas hidup kita ini benar-benar sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Nah, tentu di sini ada dua catatan penting. Tuhan Yesus itu tetap memperhatikan kita. Walaupun ia telah naik ke surga, ia tidak pernah melupakan kita. Ia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian di dunia ini. Itu yang harus dihayati. Meskipun perjalanan kita itu banyak rintangan, banyak cobaan, banyak masalah yang terjadi, tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, kita yakin betul bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Meskipun kita harus menghadapi situasi, kondisi yang sangat sulit, seperti sekarang ini, karena adanya wabah COVID-19, kita juga diperhadapkan dengan situasi kondisi sulit karena dampaknya sangat luas dalam hidup ini. Dampak ekonomi dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang jelas, dengan situasi kondisi seperti ini bagi orang percaya, kualitas iman kita seperti apa, maka kita tetap hanya bersandar kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, menyerahkan dan berserah seperti itu bukan dalam arti lalu kita itu pasrah bongkoan, tidak. Tetapi kita juga harus bagaimana kita mencoba untuk hidup secara disiplin. Mematuhi anjuran-anjuran pemerintah. Mematuhi protokol kesehatan.
Ya tentu saja ini kadang-kadang mudah, tapi menganggap itu sulit sebenarnya. Kalau kita mau menuruti itu semua dengan iman, keyakinan kita bahwa Tuhan selalu hadir, selalu menyertai kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, inilah sebenarnya memberikan kekuatan bagi kita supaya kita dapat menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua, karena Tuhan Yesus meminta bagaimana pertanggungjawaban. Nah ini, pertanggungjawaban dari kita mengenai apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Contoh yang paling gampang, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ini sering disampaikan, hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Berarti Tuhan itu menghendaki kalau kita mengasihi kepada Tuhan itu memang utuh. Tidak ada reserve. Aneh. Kita lebih cinta kepada Tuhan atau lebih cinta kepada duit? Ya ini persoalannya. Karena hal seperti itu kadang-kadang tidak kita sadari. Padahal mengasihi kepada Tuhan, kehendak Tuhan itu mengasihi dengan segenap hidup ini. Karena kita sudah mengimani di dalam hidup ini. Contoh yang paling gampang kalau kita diperhadapkan dengan situasi sulit, sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, kadang-kadang kasih kita kepada Tuhan itu bisa pudar. Karena apa? Sudah didoakan bertahun-tahun ya enggak sembuh-sembuh. Jadi Gusti ki ono apa ora to ya. Itu yang sering terjadi. Akhirnya terjadi keraguan-raguan. Lalu perintah yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuh. Nah ini kadang-kadang juga sederhana supaya mengasihi sesama. Tetapi apakah ini sudah bisa kita lakukan dalam hidup ini? Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Tuhan Yesus meminta pertanggungjawaban dari kita mengenai apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Maka kita tidak akan bertindak sembrono dalam hidup ini. Menjadi orang Kristen itu ya memang harus bertindak yang seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup ini. Kita akan berhati-hati dalam bertindak, juga kita akan berjuang untuk bagaimana kita melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita perbuat selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Kono dipanggil Tuhan iku wis ora iso memperbaiki diri. Menunggu Pak, nanti kalau sudah anu aja lah, saya sudah usia sepuh aja. Yo nek ngantek tuwa, nek oga. Lah ini, kadang-kadang kita itu masih ngenyang loh kepada Tuhan itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita hidup dalam suatu kurun waktu antara kenaikan Tuhan ke surga dan kedatangannya untuk kedua kali. Jadi ada kurun waktu dan kita diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Tuhan. Sing seneng gawe dosa iku ndangake segera lho nih. Yang sing seneng gawe dosa iku segera bertobat. Iki sing dikek waktu. Kok nek wis ora, sudah tidak diberikan waktu oleh Tuhan, sudah. Kita mau apa? Tinggal kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Maka kurun waktu seperti itu sangat penting. Selama masa penantian itu, kita beroleh kesempatan untuk mewujud nyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari. Hal itu antara lain kita lakukan dengan cara bagaimana kita mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau bergaul dengan orang lain, ya bergaul dengan baik. Meskipun kita berbeda satu dengan yang lain, memang Tuhan menciptakan sangat berbeda. Tapi kita bisa bergaul dengan baik.
Kalau kita itu mau hidup di tengah-tengah dunia ini, meskipun banyak masalah, tetapi kita tetap bisa berbuat baik. Yang berkenan kepada Allah, yang sesuai dengan iman Kristen kita. Kita dipanggil untuk berbuat baik dan menjauhkan diri dari kejahatan dan hal-hal yang tidak baik. Kita tahu bahwa melaksanakan tugas panggilan itu memang tidak mudah. Cobaan dan godaan dunia ini selalu mau membawa kita menjauh dari kasih Kristus dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka Ibu, Bapak, dan Saudara, kita ini harus berjuang. Mau berjuang dan mau belajar terus-menerus untuk melakukan hal-hal yang baik itu. Dalam perjuangan itu, kita tidak boleh lupa bahwa Roh Kudus senantiasa mau menolong kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk apa? Untuk bagaimana kita memenangkan perjuangan kita. Maka itulah yang dapat dikatakan gereja yang berjuang di tengah-tengah dunia ini. Kita memang sudah diberikan keselamatan, tetapi kesempurnaannya kalau kita nanti sudah bersama dengan Tuhan di surga. Nah, perjuangan seperti itu masih banyak masalah, masih banyak godaan, masih banyak tekanan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu perjuangan itu dapat kita lakukan, itu semua bisa kita lakukan karena Tuhan melalui Roh Kudus senantiasa menolong kita, mengingatkan kita, menyertai kita, sehingga perjalanan kita selalu bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, itulah renungan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak usah berpikir kapan tanggalnya, kapan bulannya, kapan tahunnya, tetapi yang jelas kita selalu siap sedia dan berjaga-jaga karena tanda-tanda sudah diberikan oleh Tuhan. Tuhan yang senantiasa mengingatkan kita, menyadarkan kita, supaya apa? Supaya kita senantiasa mau belajar untuk berbuat baik, menyongsong dan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersama-sama mengambil waktu sejenak. Kita masuk saat teduh. Kita satukan hati dan pikiran kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pantaslah kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita diberikan waktu untuk kita mengumpulkan persembahan. Kita iringi bersama, kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian 150. Kita nyanyikan bait 1 dan 3, biar dunia tak mengerti. Biar
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan ini dalam doa, dan nanti dilanjutkan doa syafaat. Ya Tuhan Bapa kami yang menjadi sumber kehidupan kami, sumber berkat, kami mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Sampai saat ini kami masih diberkati oleh Tuhan. Kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini dapat dipakai sebagai sarana untuk kami melanjutkan karya-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan bagaimana kami harus berjaga-jaga, mempersiapkan diri kami masing-masing, karena Tuhan senantiasa meminta pertanggungjawaban kami, apa yang sudah kami lakukan, apa yang tidak kami lakukan. Oleh sebab itu ya Tuhan, meskipun Tuhan senantiasa berfirman, supaya kami mengasihi Tuhan dengan segenap hidup, dan mampu diwujudkan kami mengasihi pada sesama kami, tetapi nyatanya Tuhan kami belum bisa melakukan dengan sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkanlah kami senantiasa bagaimana kami mempunyai komitmen untuk bersama-sama kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur jikalau saat ini Engkau mengingatkan kami dan sekaligus menguatkan kami agar kami dapat menjalani hidup ini penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, jikalau saat ini kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan sakit, seperti Bapak Teguh Wiono, seperti Bapak Ibu Sri Umar Lantip karena usia, seperti saudara kami Ibu Nurmina Bangun, dan juga Ibu Sutarto yang sekarang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami memang menyadari semua ini terjadi karena kami menghayati betul bahwa dengan peristiwa ini kami masih tetap mampu untuk bersyukur kepadamu, dan kami boleh berserah kepadamu karena Engkau adalah Allah sang sumber kehidupan kami. Engkau adalah dokter kami Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan saudara-saudara kami hanya di dalam tangan kasih-Mu. Saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan namanya, kami juga menyerahkan Tuhan. Engkau berkenan untuk memberikan berkat kesembuhan. Demikian juga saat ini juga menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup, kiranya Tuhan sendirilah yang senantiasa hadir. Tuhan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami ini, dan juga bagi anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah. Kiranya Tuhan sendiri memberikan berkat bagi anak-anak kami, dan orang tua yang mendampingi anak-anak, kiranya Tuhan juga memberkati orang tua yang mendampingi anak-anaknya. Untuk itu Tuhan, dalam kesempatan ini kami bahkan menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan, GKJ Rembang, baik di induk maupun di pepantan-pepantan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, terutama kesehatan, kekuatan, penghiburan, meskipun kami saat ini masih diperhadapkan dengan wabah COVID-19, tetapi kami senantiasa meletakkan hidup kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan yang di surga, sekarang ini juga khususnya di Rembang ini, semakin hari semakin mengkhawatirkan, karena ternyata banyak yang berdampak COVID-19 ini sekarang dirawat di rumah sakit Sutrasno Rembang. Kiranya Tuhan sendirilah yang akan merawat, memberikan obat. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan, karena memang sampai hari ini belum ada obat yang tepat untuk kesembuhan orang yang sakit karena dampak COVID-19 ini. Demikian juga pemerintah yang sudah berupaya sekuat tenaga, sekarang ini juga masih banyak kasus-kasus yang baru. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarkanlah kami senantiasa masyarakat ini untuk disiplin,
untuk mendengarkan apa yang menjadi harapan dari pemerintah bangsa dan negara kami ini. Protokol kesehatan menjadi perhatian, kedisiplinan. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau sendirilah yang akan menolong kami dalam situasi kondisi seperti ini. Dan bahkan kami menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara ini mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan itu semua karena Engkau-lah yang mempunyai hidup bagi kami, dan Engkau sendiri Tuhan yang akan menjaga kami, bangsa dan negara ini, supaya segera terselesaikan wabah COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga boleh mengakhiri ibadah kami, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menghantar kami sampai di rumah dalam keadaan selamat. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akhiri bersama, saudara-saudara sekalian, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian nomor 80. Kidung Pujian nomor 80 kita nyanyikan bait yang pertama, Bila Serta Tuhan. Bila serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi sulur. Bila ya di samping ku tetap dibimbing bersama yang percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Saudara-saudara, pulanglah dengan berbuat baik, sebab damai sejahtera Kristus ada pada saudara sekalian. Amin.